Hai, selamat datang di Nona Pastel Tarot. Apa kabar? Apa kabar? Hari ini saya mau reading energi untuk Capricorn couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk 1-15 Juli. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada pencipta kita, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Capricorn, apa kabar? Apa kabar Capricorn? Terima kasih untuk Capricorn yang sudah like, subscribe, dan komen di channel Nona Pastel. Yang belum like, subscribe, dan komen, ditunggu ya. Terima kasih Capricorn. Terima kasih untuk support, like, subscribe, dan komennya. So, general reading tidak resonate untuk semua Capricorn. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate, mungkin kamu bisa lihat di Moon, or Rising, or Venus kamu. Ya, Capricorn. Karena ini general reading, bisa energi banyak orang dan tidak resonate. Kalau kamu mau yang resonate, artinya personal reading. Saya baru buka lagi personal readingnya di Juli 2020. Ya, Capricorn couples. Okay. My darling angels, please clarify. Capricorn couple, Sun, Moon, Rising, and Venus energy sebelum 1 Juli. Please clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you. Okay, Capricorn. The World. Energy the World. Energi Scorpio. Energi dari Gemini. The World, the Death, the Lovers. So, energi tentang ada awal baru yang kamu mulai karena ada yang kamu lepaskan atau masa lalu yang kamu tinggalkan. Ketika ada pintu yang tertutup, selalu ada pintu yang terbuka. Inilah keadilan dari semesta untuk kita semua. See? Dan ini energi Scorpio, the Death, tentang transformation. Ketika kamu memulai awal yang baru dengan pintu yang terbuka, di sini kamu bertransformasi. Ya, mungkin cara-cara yang lama tidak kamu gunakan lagi, harus menggunakan cara yang baru karena ini tentang transformation. Beberapa tidak ada lagi komunikasi. Seperti perlu untuk bertransformasi atau meninggalkan hubungan yang tidak ada lagi komunikasi. Di sini ada energi Gemini tentang komunikasi, heart to heart conversation. Sepertinya tidak ada lagi komunikasi di antara kamu dan pasangan kamu, dan kamu ngerasa perlu untuk move on, move away. Di sini ada Eight of Pentacles, energi dari Six of Swords, energi dari Page of Cups. See? Kamu masih memikirkan dia, bekerja keras untuk melupakan dia yang tidak lagi ada komunikasi dengan kamu. Di sini tentang berusaha move on. Mungkin kamu berpikir dia sudah move away, move on dari kamu. Bisa kamu yang berusaha move on di sini? Di sini ada Page of Cups. Tentang apa yang ingin dicurahkan, bukan page tapi Knight ya, Knight of Cups. Ingin bicara dari hati terdalam, tapi ya tidak ada lagi komunikasi. Kamu berharap di sini dia mau memberi kamu kesempatan untuk bicara, terutama tentang apa yang kamu rasakan di sini Capricorn. Terutama dengan Scorpio dan Gemini, sepertinya ada unfinished business yang menurut kamu perlu diselesaikan. Tapi di sini tidak ada lagi komunikasi sama sekali.
ya, Capricorn. So kamu berusaha move on dengan harapan bisa bicara satu saat nanti, bisa speak up satu saat nanti tentang apa yang ada di perasaan kamu yang menurut kamu dia perlu tahu. Ini bisa vice versa. Kita lihat 1 sampai 15 Juli for Capricorn couple, Sun, Moon, Rising and Venus. Please clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you. Capricorn couple, Sun, Moon, Rising and Venus. Oke. Di sini ada Five of Cups, Page of Wands, energi dari Ace of Wands, Ace of Wands. So ini ada rasa kehilangan, udah nggak ada lagi komunikasi. Mungkin 1 sampai 15 Juli kamu sangat merindukan dia. Di sini ingin jumping the gun, masih meledak-ledak untuk bekerja keras agar bisa ketemu untuk speak up, terutama tentang apa yang ada di dalam hati kamu. Menurut kamu dia perlu tahu, gak bisa begini, kayak unfinished business begitu. Kamu ngerasa kayak gak fair kalau dia pergi gitu aja. Dia harus tahu apa yang kamu rasain, itu yang kamu ingin bilang. Dan ini cukup meledak-ledak di dalam diri kamu. Di sini ada Seven of Swords, di sini ada Four of Cups, di sini ada Five of Pentacles. Mungkin dia sudah menipu kamu. Di sini ada intrigue, manipulation, deception, dan kamu stuck. Beberapa mungkin masalah keuangan, masalah hutang. Di sini masalah koin-koin, dia menipu kamu, terutama tentang masalah koin-koin. Di sini beberapa merasa kalau kamu berjuang mulai duluan untuk speak up, datang ketemu dia, kamu ngerasa bakal serba salah. Di sini bakal serba salah, kamulah yang akan tetap dipersalahkan oleh dia. Ini yang kamu rasa, kayak ini kayak perlu untuk bicara dari hati ke hati, terutama tentang rasa ditipu di sini. Mungkin kamu kehilangan materi, koin-koin kamu, dia menipu kamu secara finansial. Jadi kayak dia buat kamu jatuh cinta, terus dia tipu kamu di sini. Bisa seperti itu, bisa tentang perbedaan yang mendasar pola asuh, latar belakang keluarga. Dan dia menjadikan perbedaan itu untuk alat supaya kalian berpisah, untuk alasan kalian berpisah. Di sini kamu stuck, terutama tentang masalah keyakinan atau mungkin tentang masalah koin-koin yang dia lakukan. Di sini dia sudah menipu kamu. Bisa vice versa, bisa kamu menipu seseorang dan dia merasa kamu perlu menyelesaikan masalah yang kamu timbulkan. Ini bisa vice versa. Jadi kayak ada dorongan dalam diri tentang perasaan yang tertipu dan ingin sekali orang yang menipu itu tahu bahwa dia perlu bertanggung jawab, terutama tentang perbuatannya di sini. Capricorn. Kita lihat energi setelah 15 Juli. Capricorn, couple, Sun, Moon, Rising and Venus. Energi untuk setelah 15 Juli, energi masa depan. Please clarify, please clarify, please clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you. Oke. Energi dari Aquarius, stars in the sky, healings, pemulihan di sini. Energi dari High Priestess di sini dan Ten of Pentacles, pemulihan hubungan, healings di sini.
Atau mungkin ini tripartite relation, hubungan yang dirahasiakan. Kamu ngerasa, jadi kamu ingin dia mengakui kesalahan dia tentang ketika dia menipu kamu dengan pergi meninggalkan kamu untuk orang lain, karena di sini udah nggak ada lagi komunikasi. Di sini tentang kebahagiaan, komitmen, hubungan yang stabil secara spiritual, secara materi, ingin sekali dipulihkan, tapi di sini ada hambatan di mana ada seseorang yang lain yang ada di antara kamu dan dia. Bisa vice versa, yang punya tripartite relation bisa kamu, bisa dia. Di masa depan terlihat jelas ingin sekali memanifest harapan untuk kembali bersama. Terutama dengan Aquarius, Cancer, Pisces, Scorpio. Di sini ada Ten of Swords, Ten of Cups, energi dari Four of Swords. So terlihat sekali rasa kecewa, rasa dihianati, rasa tertipu. Di sini seperti dia lari dari tanggung jawab, dari perbuatan dia, dan kamu melihat dia sangat bahagia dengan tripartite relationnya atau dengan orang lain yang menjadi sekutu, dia mengkhianati kamu. Ya, jadi kayak gini, kalau dia menipu kamu secara koin-koin, kamu lihat dia happy dengan orang-orang yang punya apa ya namanya itu, kayak konspirasi dengan dia untuk menipu kamu. Itu bahagia. Jadi kamu ngelihat orang-orang yang berkonspirasi dengan dia untuk menipu kamu, ini bahagia. Kayak bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Nah, ini kalau tidak tentang tripartite relation. Tapi kalau tentang tripartite relation, kamu ngelihat dia bahagia sama tripartite relationnya dan mengabaikan kamu, mengabaikan hubungan kamu. Di sini beberapa sudah berkomitmen, sudah menikah. Bottom of the deck, energi The Hermit, energi Virgos. Kamu bisa dealing dengan Virgos. Hati yang membeku karena terlalu kecewa, terlalu sakit. Ya, treatmentnya bagaimana, Nona Pastel? Kalau saya broken heart, kecewa, rasa dihianati, bagaimana cara healings? Yang kamu lakukan adalah bermeditasi. Mulailah berfokus membangkitkan kesadaran. Ketika kesadaran itu terbangun, terbangkitkan, yang pertama kamu akan disadarkan tentang melepaskan maaf untuk dia yang menyakiti kamu. Melepaskan maaf untuk diri kamu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, bersyukur. Kesadaran kamu yang terbangkitkan atau terbangun dari proses meditasi, kamu akan belajar bersyukur. Kamu akan belajar mensyukuri semua yang sudah pernah terjadi, yang pernah ada dalam hidup kamu. Yang ketiga, kamu akan tersadar oleh bagaimana kamu harus mencintai diri kamu sendiri. Kamu akan tersadar tentang bagaimana kamu harus menghargai diri kamu sendiri. Yang keenam, kamu akan belajar mencintai diri kamu dan meletakkan kebahagiaan kamu dalam diri kamu saja. Sehingga kamu akan tetap bahagia meski ada ataupun tidak bersama dengan dia. Dan kamu akan menjalani hidup kamu dalam kesadaran demi kesadaran yang meningkat, di mana kamu bisa mengendalikan rasa kecewa, di mana kamu tidak perlu lagi merasa kecewa karena kamu sudah melepaskan maaf, menjalani hidup dengan cara bersyukur. Karena ada kesadaran tentang tidak semua hal kita genggam dalam hidup ini. Dan itulah proses pemulihan jiwa, proses pemulihan diri. Itu namanya self-healings. Karena ketika kesadaran-kesadaran yang tadi saya jabarkan, itu sudah terjadi dalam diri kamu. Kamu bisa berdamai dengan keadaan. Energi dari The Hermit. Energi ini The Hermit, lambang dari seorang tarot reader, melihat masalah di kegelapan dengan cahaya kecil, dengan cakra keenamnya, di mana dia bisa mengurai masalah
dalam kegelapan dengan fokus, terutama dengan cara bermeditasi. Ini terlalu membeku sehingga frigid begitu. Ini kalau tentang cinta, sering tersakiti, rasa kecewa yang bertumpuk-tumpuk dan membuat beku dengan cinta. Merasa kalau mencintai orang lain akan terluka, akan merasakan sakit, sehingga dia membeku, sulit mencintai. Kamu bisa dealing dengan Virgos. Kita lihat energi deception, penipuan yang terjadi, dan kita lihat energi dari The Hermit. Hasil kamu berkontemplasi apa? Apa hasilnya? Karena di sini kamu berkontemplasi, ya. So, Seven of Swords dan The Hermit. The Hermit ya, bukan The Chariot. The Hermit. Energi Virgos ya. The Hermit itu. For Capricorn couples. Okay. Seven of Swords for Capricorn couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify. Please clarify. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Two of Wands. Oke, energi dari The Temperance. Kamu bisa dealing dengan Librans, bisa dealing dengan Taurus. Nah, ini dia Ten of Pentacles. Kembali energi di masa depan, Ten of Pentacles. So, kenapa kamu ingin sekali bertemu, ada unfinished business? Di sini mungkin beberapa tertipu tentang koin-koin. Beberapa di sini terlihat menunggu. Mungkin dia terlihat begitu sempurna di mata kamu, Capricorn. Terutama dengan Librans dan Taurus di sini. Virgos, Cancer, Pisces, Scorpio. See? Ini kalau soal koin-koin kayak kamu nunggu untuk dia kembali dan bertanggung jawab untuk masalah koin-koin. Mungkin tentang nafkah untuk anak-anak. Di sini ada masalah koin-koin. Kalau tentang tripartite relation, kamu tahu dia bahagia dengan seseorang yang lain, tapi karena dia terlihat begitu sempurna di hadapan kamu, maka kamu tetap setia pada komitmen kamu dengan dia di sini. So, Seven of Swords di sini terlihat bahwa apa yang kamu pikirkan itu salah. Kamu tertipu dengan pikiran kamu. Karena dia di sini sudah bahagia dengan seseorang yang lain. Kalau kamu berharap dia bisa menyelesaikan masalah koin-koin kamu di sini, atau mungkin tentang nafkah hidup kamu dan anak-anak kamu, di sini harapan kamu ternyata kamu kecewa. Dia tidak bertanggung jawab. Dia mengabaikan kamu. Dia tidak bertanggung jawab. See? So, ini kamu tertipu oleh pikiran kamu aja. Dia tidak sebaik yang kamu lihat. Dia tidak sesempurna yang kamu lihat. Ini bisa vice versa. See? Kita lihat energi dari The Hermit for Capricorn couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify. Please clarify. Thank you. Thank you. Thank you. Oke, energi dari Knight of Swords, Libra, Gemini, Aquarius bisa energi saja. See, Eight of Cups, kamu bisa dealing dengan Pisces, terutama dengan Scorpio. Energi Scorpio cukup kuat di energi kamu. Di sini terlihat dia mengakhiri hubungan dengan kasar dan dia pergi begitu saja, dan dia mengakhiri komunikasi di sini. The Hermit menjelaskan kepada kamu tentang bagaimana kalau duduk tenang, jernihkan pikiran kamu, dan lihatlah kenyataan. Rubahlah cara kamu berpikir. Tidak ada yang sempurna, dan dia tidak sempurna. Buka pikiran kamu tentang bagaimana kamu melihat orang lain sebagai
seseorang yang akan mendatangkan kebahagiaan untuk kamu. So, hasil kontemplasi atau menarik diri yang kamu lakukan di sini, kamu bisa melihat dengan jelas bagaimana dia mengakhiri hubungan dan meninggalkan kamu begitu saja, tanpa kata-kata. Terutama dengan Scorpio di sini. So, itu tadi. Bermeditasilah, bangkitkan kesadaran kamu. Dan ketika kesadaran kita terbangun, terbangkitkan, kita akan cepat move on. Karena kita sudah sadar bahwa hal-hal negatif itu tidak perlu kita pertahankan, terutama rasa kecewa di sini. See? Dan ini tidak resonate untuk semua, bisa vice versa. Kita lihat energi dari chakra wisdom untuk kamu. Chakra wisdom for Capricorn couples. Sekali lagi, Capricorn couples. My darling angels, please clarify. Please clarify. Capricorn couple Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk 1 sampai 15 Juli. Please clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you. Thank you, angel. Despondence, seperti ibu bumi, selalu menabur benih-benih di tanah yang gersang, tanah yang berbatuan, tanah yang tandus, tanah yang subur, di padang pasir. Selalu ada benih-benih yang tumbuh karena kebaikan dari ibu bumi tentang bagaimana memberi kehidupan pada bumi. So, tetaplah baik walau kamu tersakiti di sini. Tetaplah baik. Ini bisa vice versa. Tetaplah baik pada orang-orang yang menyakiti kamu. Karena kamu adalah baik. Kamu pribadi yang baik. Bottom of the deck, self-worth. Kegagalan dalam hubungan tidak harus meruntuhkan rasa percaya diri. Kamu meletakkan kebahagiaan kamu pada orang lain. Kamu melihat kesempurnaan dalam dirinya. Tapi ternyata kamu tertipu. Kamu tertipu oleh pikiran kamu saja. See? Tetap yakin bahwa kamu akan menemukan kebahagiaan yang lebih baik. yang lebih baik. Seperti di awal energi kamu the world. Ketika ada pintu yang tertutup, selalu ada pintu yang terbuka. Ketika ada anugerah yang terlepas dalam genggaman, selalu ada anugerah yang lebih besar yang kita terima dari semesta. Semesta tidak mengajarkan kita tentang keserakahan. So, ketika anugerah yang mau kita terima, kita perlu untuk merelakan atau melepaskan anugerah yang sudah kita genggam untuk mendapatkan anugerah yang baru, yang lebih baik, yang lebih besar. Luaskan pikiran kamu. Ya, Capricorn. Ini kayak cinta mati gitu loh, kayak cinta mati. Kamu cinta mati sama dia. Kita lihat energi dari malaikat cinta untuk Capricorn couples, dan ini bisa vice versa. Capricorn couples. Okay. My darling angels, please clarify, please clarify. Capricorn couple Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk 1 sampai 15 Juli. Please clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you. Okay. Let go of control issue. Allow this situation to unfold naturally. Lepaskan. Gak perlu dikendalikan. Kalau dia mau pergi, biarkan dia pergi. Jangan berharap pemulihan diri pada orang lain. Pulihkan diri kita sendiri. Kita bisa pulih. Itu dari dalam diri kita sendiri, bukan karena orang lain. Kamu mau terapi dimanapun, mau dengan terapi yang paling murah, paling mahal, itu gak bisa menyembuhkan diri kamu kalau tidak dari diri kamu sendiri. See? So, mulailah melihat dengan cara yang baru. Ya, mulailah lepaskan semuanya dalam genggaman. Tidak ada yang bisa kita kendalikan dalam hidup ini.
lepaskan. Lepaskan dia kalau memang dia mau pergi. Biarkan dia menempuh jalan hidupnya sendiri. Bottom of the deck, stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. Tetaplah optimis. Kegagalan demi kegagalan tidak perlu membuat hati membeku di sini. Jadikan kegagalan sebagai pelajaran kehidupan untuk mendewasakan diri, mendewasakan jiwa. Seperti di sini tentang percaya pada diri kamu, di sini ada self-worth. Percaya dengan kekuatan dalam diri kamu. Dia boleh meninggalkan kamu, tapi kamu percayalah, tetaplah optimis bahwa kamu akan menemukan cinta yang lain. Tapi jangan letakkan cinta dan kebahagiaan kita pada orang lain. Ini pelajaran untuk kamu. Ya, tetaplah bahagia dengan diri kita. Buatlah diri kita bahagia. Buatlah diri kita mencintai diri kita sendiri. Ya, karena cinta akan menemukan cinta. Ketika kita mencintai diri kita sendiri, maka cinta itu yang akan mempertemukan kita. Itu energinya udah naik tuh, kalau kayak gitu. Jiwa kita naik kelas. Kalau kita sudah berhasil meletakkan kebahagiaan kita pada diri kita sendiri. Ada juga yang meletakkan kebahagiaannya pada harta, pada barang-barang mewah. Itu dia letakkan kebahagiaannya dengan barang-barang atau kebendaan. Ada kepada seseorang yang dia cintai. So itu cukup sulit melalui proses yang cukup panjang dalam perjalanan hidup, di mana kita bisa membahagiakan diri kita dengan kemampuan diri kita sendiri. Jadi jangan jadikan apapun yang membuat kita tidak bahagia. Kita harus selalu bahagia. Kitalah bahagia itu. Kayak gitu. Ya, Capricorn. Kita lihat energi dari Oracle Wisdom untuk kamu. Capricorn, Kapal Sun, Moon Rising, and Venus. Okay. My darling angels, please clarify, please clarify. Capricorn, Kapal Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi 1 sampai 15 Juli. Please clarify, please clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you. Ini dia naik kelas. Kenapa? Di sini ada the High Lord, gratitude and service, selfness, humanity, consciousness, action. Ketika kita punya kesadaran sudah terbangun hari demi hari dengan proses meditasi, kita mampu menanggalkan sisi kemanusiaan kita, sisi manusia kita. Tubuh kita ini kayak hewan liar, makanya kita dikasih akal sehat oleh semesta. Beberapa tentang kebangkitan spiritual. Ketika seseorang punya kebangkitan spiritual, dia bisa mengendalikan tubuhnya. Kita sering terjatuh pada hal-hal yang membawa kita pada negatif energi dengan tubuh kita. Ya, so ada kesadaran di mana tubuh hanyalah alat untuk kita mencapai pada perjalanan spiritual, menemukan semesta. Selfness tentang kita menanggalkan semua kebanggaan kita, ego kita, pride kita, sisi kemanusiaan kita, dan bertindak dengan kesadaran penuh bahwa kita perlu untuk melihat pada energi dari semesta tentang melayani sesama dengan ketulusan. Ya, di sini energi semesta tentang mencintai dengan ketulusan, kebaikan, melayani sesama, bisa menanggalkan ego. So ini kontemplasi yang memberi pencerahan pada diri kamu bahwa inilah hidup yang ketika ada pintu yang tertutup, selalu ada pintu yang terbuka seperti di awal energi kamu.
Dia sudah tidak lagi serve untuk kamu. Waktunya melepaskan. Buka genggaman erat kamu, lepaskan. Karena ada anugerah yang lebih besar. See? Di sini lihat pada energi semesta tentang kebaikan. Di sini ada despondence, ibu bumi yang selalu memberi kebaikan. Dan layani sesama tanpa harus berharap kembali cinta yang kita berikan. Ya, bottom of the deck. The eyes of beauty, positive expectation, clarity. Tentang bagaimana tetap punya ekspektasi positif tentang kehidupan di hari esok, di menit berikutnya. Jernihkan situasi berkabut, rasa kecewa, broken heart di sini, rasa ditipu, jernihkan semuanya. Mulailah berjalan dengan kesadaran penuh, dengan tindakan yang didasari oleh kesadaran. Dengan begitu kita tidak mudah tertipu oleh keinginan tubuh kita. Ya, tubuh kita ini kayak hewan. Kalau kita nggak bisa kendaliin, maka kita akan jatuh pada nafsu, apapun itu, obsesi, hasrat, apapun itu, yang membuat jiwa kita tidak bertumbuh. See, Capricorn. Kita lihat dari oracle energi untuk kamu, Capricorn couple. Sekali lagi, Capricorn couple. Okay. Darling angels, please clarify, please clarify. Capricorn couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk 1-15 Juli. Please clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you, thank you. Okay. Broken heart, ini dia. Ya, digenggam terus jadinya patah hati. Karena kamu letakkan cinta kamu sama dia. Jadi kayak gini, pasangan kita itu adalah teman kita dalam perjalanan spiritual kita. Cinta hanya untuk diri kita sendiri. Ini bukan keegoisan diri ya, kayak mencintai diri, menghargai diri. Ini terlalu mencintai. Makanya di sini ada broken heart, ada air mata. See? So, ya, Capricorn, jangan lupa mencintai diri sendiri. Letakkan kebahagiaan kamu untuk diri kamu sendiri. Journey, perjalanan kehidupan yang baru. Seperti di awal energi kamu tentang the world. Ketika pintu yang lain tertutup, ada pintu yang terbuka. Ketika dia tinggalkan kamu untuk orang lain, semesta memberi keadilan dengan membuka pintu yang lain, di mana kamu bisa belajar mencintai diri kamu sendiri, di mana kamu bisa mengukir perjalanan hidup kamu dengan cara yang positif, dengan cara yang berbeda. Di sini ada energi the death tentang transformation. Perlu cara yang baru untuk menjalani perjalanan hidup kamu. Dan punyalah satu kesadaran ya, satu kesadaran bahwa begini, kita berjalan dalam dunia ini, dalam kehidupan kita ini adalah perjalanan spiritual. Jadi wajib punya kesadaran. Kita di sini bukan berkelana, bukan berpetualang. Ya, kita berkelana karena kita makhluk spiritual, tapi kita bukan berpetualang. Ingat itu, kita berjalan dalam perjalanan spiritual, dalam perjalanan hidup kita hari demi hari. Ini bukan tentang petualangan, tapi ini tentang perjalanan jiwa untuk mencapai jiwa yang dewasa, yang layak di hadapan semesta. Itu dari saya. Ini tidak resonate untuk semua Capricorn. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.